Suatu hari engkau bertanya kepadaku, manakah yang lebih penting bagimu, hidupku atau hidupmu? Aku berkata, hidupku. Lalu engkau pergi tinggalkan aku. Tanpa kau tahu, engkaulah sejatinya hidupku itu. Mereka berkata tentang serigala dan tikus minum di sungai yang sama di mana singa melepas dahaga. Mereka berkata tentang helang dan haring menghujam paruhnya ke dalam bangkai yang sama dan berdamai di antara satu sama lain dalam kehadiran bangkai bangkai mati itu. Oh cinta yang tangan lembutnya mengekang keinginanku, meluapkan rasa lapar dan dahaga akan maruah dan kebanggaan. Jangan biarkan nafsu kuat terus menggangguku, memakan roti dan meminum anggur, menggoda diriku yang lemah ini. Biarkan rasa lapar menggigitku, biarkan rasa haus membakarku, biarkan aku mati dan binasa sebelum ku angkat tanganku untuk cangkir yang tidak kau isi dan mangkuk yang tidak kau berkati. Mempesonanya kamu, menyungging senyummu, menghiasi raut wajahmu, mendiamkan detak jantungku. Mataku jadi pencuri senyummu yang menghantam jantungku. Bingung tak menentu dengan kehadiranmu. Mungkinkah menerimaku? Ku takut kehilanganmu bila kau tahu perasaanku yang jatuh cinta padamu. Itulah saat yang memisahkan aroma kehidupan dari kesadarannya. Itulah percikan api pertama yang menyalakan wilayah-wilayah jiwa. Itulah nada magis pertama yang dipetik dari dawai-dawai perak hati manusia. Itulah saat sekilas yang menyampaikan pada telinga jiwa tentang risalah hari-hari yang telah berlalu dan mengungkapkan karya kesadaran yang dilakukan malam, menjadikan mata jernih melihat kenikmatan di dunia dan menjadikan misteri-misteri keabadian di dunia ini hadir. Itulah benih yang ditaburkan oleh Ishtar, Dewi Cinta, dari suatu tempat yang tinggi. Mata mereka menaburkan benih di dalam ladang hati. Perasaan memeliharanya dan jiwa membawanya kepada buah-buahan. Pandangan pertama kekasih adalah seperti ruh yang bergerak di permukaan air mengalir menuju surga dan bumi. Pandangan pertama dari sahabat, kehidupan menggemakan kata-kata Tuhan, jadilah maka terjadilah ia. Di dasar relung jiwaku bergema nyanyian tanpa kata, sebuah lagu yang bernafas di dalam benih hatiku yang tiada dicairkan oleh tinta di atas lembar kulit, yang meneguk rasa kasihku dalam jubah yang nipis kainnya dan mengalirkan sayang namun bukan menyentuh bibirku. Betapa dapat aku mendesahkannya. Aku bimbang dia mungkin berbaur dengan kerajaan fana. Kepada siapa aku akan menyanyikannya? Dia tersimpan dalam relung sukmaku karena aku risau dia akan terhempas di telinga pendengaran yang keras. Apabila ku tatap penglihatan batinku, nampak di dalamnya bayangan dari bayangannya, dan apabila ku sentuh ujung jemariku terasa getaran kehadirannya. Perilaku tanganku saksi bisu kehadirannya, bagai danau tenang yang memantulkan cahaya bintang-bintang bergemerlapan. Air mataku menandai sendu bagai titik-titik embun syahdu yang membongkarkan rahasia mawar layu. Lagu itu digubah oleh renungan dan dikumandangkan oleh kesunyian dan disingkirkan oleh kebisingan dan dilipat oleh kebenaran dan diulang-ulang oleh mimpi dan bayangan dan difahami oleh cinta.
dan disembunyikan oleh kesadaran siang dan dinyanyikan oleh sukma malam. Lagu itu lagu kasih sayang. Gerangan kain atau esai manakah yang mampu membawakannya berkumandang? Nyanyian itu lebih semerbak wangi daripada melati. Suara manakah yang dapat menangkapnya? Kidung itu sembunyi bagai rahasia perawan suci. Getar nada mana yang mampu menggoyahnya? Siapa berani menyatukan debur ombak samudra dengan kicau bening burung malam? Siapa yang berani membandingkan deru alam dengan desah bayi yang nyenyak di buayan? Siapa berani memecah sunyi dan lantang menuturkan bisikan sanubari yang hanya terungkap oleh hati? Insan mana yang berani melakukan kidung suci Tuhan? Adalah ketika kamu menitikkan air mata dan masih peduli terhadapnya. Adalah ketika dia tidak mempedulikanmu dan kamu masih menunggunya dengan setia. Adalah ketika dia mulai mencintai orang lain dan kamu masih bisa tersenyum sembari berkata, "Aku turut berbahagia untukmu." Apabila cinta tidak berhasil bebaskan dirimu, biarkan hatimu kembali melebarkan sayapnya dan terbang ke alam bebas lagi. Ingatlah bahwa kamu mungkin menemukan cinta dan kehilangannya, tapi ketika cinta itu mati, kamu tidak perlu mati bersamanya. Orang terkuat bukan mereka yang selalu menang, melainkan mereka yang tetap tegar ketika mereka jatuh. Ketika kita menangis, ketika kita membayangkan, ini karena hal terindah di dunia tidak terlihat adalah hal-hal yang tidak ingin kita lepaskan. Ada orang-orang yang tidak ingin kita tinggalkan, tapi ingatlah, melepaskan bukan akhir dari dunia, melainkan awal suatu kehidupan baru. Kebahagiaan ada untuk mereka yang menangis, mereka yang tersakiti, mereka yang telah mencari, dan mereka yang telah mencoba, karena merekalah yang bisa menghargai betapa pentingnya orang yang telah menyentuh kehidupan mereka. Tujuh kali aku pernah mencela jiwaku. Pertama kali ketika aku melihatnya lemah, padahal seharusnya ia bisa kuat. Kedua kali ketika melihatnya berjalan terjingkat-jingkat di hadapan orang yang lumpuh. Ketiga kali ketika berhadapan dengan pilihan yang sulit dan mudah, ia memilih yang mudah. Keempat kalinya ketika ia melakukan kesalahan dan coba menghibur diri dengan mengatakan bahwa semua orang juga melakukan kesalahan. Kelima kali, ia menghindar karena takut lalu mengatakannya sebagai sabar. Keenam kali, ketika ia mengejek kepada seraut wajah buruk padahal ia tahu bahwa wajah itu adalah salah satu topeng yang sering ia pakai. Dan ketujuh, ketika ia menyanyikan lagu pujian dan menganggap itu sebagai sesuatu yang bermanfaat.